Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, ada 10 jenis wanita yang tidak akan mencium bau surga di akhirat kelak. Adapun beberapa golongan atau jenis wanita yang tidak akan mencium bau surga, berikut ulasannya. Yang pertama, yang ke-1, yaitu wanita yang tidak mensyukuri pemberian suami. Di sini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, Rasulullah SAW keluar saat Idul Adha dan Idul Fitri dan melewati para wanita. Kemudian bersabda, "Wahai para wanita, keluarkanlah sedekah, karena aku diperlihatkan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah kalangan kalian." Mereka para wanita bertanya, "Mengapa demikian wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Kalian sering mengumpat dan mengingkari pemberian suami. Aku tidak melihat orang yang kurang akal dan agama dari kalangan kalian yang bisa mengalahkan laki-laki yang cerdas." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua, yaitu wanita yang gemar mengumpat. Sudah kita pahami bersama bahwasanya wanita kebanyakan saat ini adalah suka atau gemar mengobrol, berbincang-bincang, bergosip, dan itu terkadang membuat mereka lupa dengan lisannya. Karena pada hal itu mereka sering kadang terjatuh pada kata-kata menjelekkan orang lain atau saling mengadu domba di antara mereka. Bahkan ini juga tercurah dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya bahwasanya tidak akan masuk surga orang yang suka namimah atau adu domba. Kemudian yang ketiga, yaitu istri yang suka menggugat cerai tanpa alasan. Dari Sauban bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wanita mana saja yang meminta cerai tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Jadi dalam hal ini seorang istri yang menggugat cerai suaminya tanpa alasan yang jelas, apalagi tanpa alasan yang syar'i. Kemudian yang keempat adalah wanita yang berpakaian tipis tapi ketat. Insya Allah saat ini banyak sekali wanita-wanita yang berpakaian tipis dan ketat. Bahkan di kalangan mereka ada yang menggunakan kerudung namun pakaiannya ketat dan kadang tipis Bahkan sekali lagi dalam sebuah hadis 3 golongan perempuan yang terangkum dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, ada 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama, suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukul orang. Kedua wanita yang berpakaian tetapi telanjang, mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima, yaitu wanita yang memakai wewangian dan berlenggak-lenggok. Maka dalam hal ini haram baginya untuk mencium bau surga, karena ini tertera dalam sebuah hadis, mereka para wanita berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Imam An-Nawawi menjelaskan ada 3 tafsiran mengenai maknanya. Pertama, ialah perempuan yang tidak taat kepada Allah dan mengajarkan hal tercela. Yang kedua, wanita yang bergaya berlenggak-lenggok layaknya wanita yang nakal. Adapun yang ketiga, yakni wanita yang keluar rumah dengan memakai wewangian dan berjalan sambil menggoyangkan bahunya. Kemudian yang keenam, wanita yang kepalanya seperti punuk unta. Dijelaskan bahwasanya di sini wanita yang pakaiannya seperti punuk unta adalah dimana terdapat di bagian kepalanya itu seperti punuk unta, tinggi
Kemudian yang ketujuh adalah wanita yang mengaku marga selain dari ayahnya. Dari Abdullah ibnu Amr, Rasulullah bersabda, barang siapa mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri, maka ia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga telah tercium pada jarak 70 tahun dan 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Ahmad. Karena saat ini cukup banyak kasus orang tua angkat yang menganggap anak tiri sebagai anak kandung. Alhasil gitu kan, si anak tidak tahu siapa ayahnya dan mengaku keturunan ayah tirinya. Maka dalam kasus lain, anak hasil perzinahan yang mengaku sebagai anak dari ayah biologisnya, padahal status dalam syariat ia bukanlah keturunan ayah tersebut meskipun darah sang ayah mengalir padanya. Karena bin atau binti dari hasil perzinahan itu adalah pada ibunya, gitu kan? Karena mereka bukan dari hasil pernikahan. Kemudian yang kedelapan, wanita yang menyemir rambutnya. Dari Abdullah bin Abbas, Nabiullah bersabda, pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam seperti warna mayoritas dada merpati. Mereka tidak akan mendapat bau surga. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang selanjutnya, istri yang tidak taat pada suami. Banyak sekali gitu kan. Dalam hadis juga dikatakan bahwasanya apakah engkau sudah bersuami? Bibi Al-Husain menjawab sudah. Rasulullah bertanya lagi, bagaimana sikap engkau terhadap suamimu? Ia menjawab, aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu. Rasulullah kemudian bersabda, perhatikanlah pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-10, wanita yang menyerupai laki-laki. Dari Abdullah ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat kelak. Yang pertama, yang ke-1 yaitu anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wanita yang berperilaku seperti laki-laki. Dan yang ketiga, dayyus, atau kepala keluarga yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarganya dengan membiarkan kemaksiatan di tengah-tengah mereka. Hadis riwayat Ahmad. Hadis riwayat An-Nasai. Jadi dari golongan wanita yang terakhir yakni mereka yang berpenampilan layaknya pria, bahkan kelak tidak akan dipandang oleh Allah, dilempar ke neraka yang sudah begitu perih. Apalagi Allah tidak sudi melihat gitu kan, melihat wanita tersebut gitu kan. Nauzubillah. Semoga keluarga kita semua, para anak-anak kita gitu kan, para cucu-cucu wanita kita, dan semoga kita kaum wanita dijauhkan dari hal-hal yang ke-10 tadi, sehingga nantinya gitu kan mengharamkan wanita tersebut untuk mencium bau surga. Demikian Al-Fakir, salah hilaf mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan, karena di sini saya sekedar menyampaikan beberapa hadis gitu, saling mengingatkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.